Mengamati IHSG ya, maksudnya kalau kita lihat di jam 3 tadi IHSG pelemahannya itu cukup signifikan ya, Ya, berada hampir di 2%, ya 2% malah ya. berada di 6.900-an, di saat ini IHSG berada di level 7.030-an, walaupun pelemahannya di atas 1,11% begitu ya. Anda sendiri melihatnya terkait dengan pelemahan yang terjadi saat ini, apakah ini juga ada kaitannya dengan kebijakan Trump, atau sebetulnya ada kebijakan-kebijakan lain yang memang cukup mempengaruhi pelemahan dari IHSG di perdagangan hari ini? Kalau Sinta perhatikan hari ini sebenarnya di Bursa Asia bukan hanya IHSG saja ya yang penurunannya tajam, tapi beberapa indeks Bursa Asia juga cenderung dan kompak melemah dan cukup dalam. Kalau saya memang melihat sebenarnya kan hari ini banyak data-data rilis ya. Ada PMI manufaktur kita yang masih di level ekspansif. Sebenarnya tadi PMI manufaktur kita di periode Januari itu tercatat 51,9. Sebenarnya itu angka yang cukup baik ya, karena kan itu merupakan PMI tertinggi sejak 8 bulan atau sejak Mei 2024 lalu. Kemudian dari satu sisi inflasi kita juga sebenarnya turun memang, tapi sebenarnya turunnya itu dikarenakan dari harga-harga yang turun. Contohnya kan kemarin ada subsidi potongan 50% untuk listrik ya. Makanya kalau kita lihat memang kita justru mengalami deflasi di periode Januari ini. Tapi memang saya melihat sisi negatifnya itu bukan dari dalam negeri ya, karena dari dalam negeri menurut saya newsnya cukup baik, tapi justru dari eksternal nih Sinta, yaitu dari kebijakan Trump ini kan nantinya yang 25% untuk Kanada, Meksiko, 10% untuk Cina akan berlaku esok hari tanggal 4 Februari 2024. Hal itu tentu saja nanti akan menjadi dinamika bagi pasar Asia juga, dan ini mendorong makanya pasar IHSG, bursa Asia lainnya juga memang terdorong turun di hari ini. Baik, tapi Anda sendiri melihatnya pelemahan dari IHSG sendiri apakah masih akan terus berlanjut sampai dengan esok hari, atau seperti apa namanya, IHSG ini semakin jauh ya dari level all time high. Kalau kita lihat IHSG kan sempat menyentuh level 7.800 tapi saat ini berada di level 7.000-an. Apakah akan ada sentimen-sentimen lain sebetulnya yang mampu mempengaruhi pergerakan dari IHSG mungkin akan kembali ke zona penguatan di perdagangan esok, atau malah mungkin pelemahannya masih terus berlanjut? Kalau saya sih Sinta ya, saya optimis sekali besok menguat sih. Karena kenapa? Biasanya nih kalau secara track record IHSG itu kalau sudah turunnya 2% lebih Sinta, esok harinya biasanya akan Bounce pullback. back ya? Betul, akan pullback. Apalagi kalau saya melihat di closing ini tadi kan turunnya cukup dalam ya, cukup dalam termasuk di 22,3%-an gitu ya. Kemudian menjelang penutupan nih sesi-sesi terakhir 10 menit sebelum penutupan perdagangan akhirnya hanya terkoreksi 1,11%. Jadi saya melihat di sini sudah ada mulai masuk lagi terutama saham-saham perbankan. Tadi kan Bank Mandiri sempat turun hampir 5% Sinta. Jadi menurut saya kapan lagi dapat Bank BRI diskon 5% hanya di perdagangan satu hari. Jadi menurut saya di sini sudah banyak yang mulai melakukan aksi pembelian terhadap saham-saham perbankan. Karena kalau kita lihat BRI ujung-ujungnya ditutup di zona hijau 0,71%. Kemudian Bank Mandiri turunnya lebih sedikit 3,7% dibanding sebelumnya 5%. Kemudian Bank BNI juga berhasil menguat 0,20%, dan untuk Bank BCA hanya turun di 1%. Jadi menurut saya di sini adalah menjadi kesempatan. Tadi kan turunannya cukup dalam ya, salah satunya Bank Mandiri, dan ini menjadi kesempatan untuk membeli harga murah karena biasanya IHSG itu kalau sudah turun 2% biasanya besoknya itu pullback, dan justru itu menjadi peluang untuk mendapatkan cuan secara jangka pendek. Baik, tapi kalau Anda sendiri melihatnya terkait dengan pelemahan yang terjadi pada IHSG di perdagangan hari ini, bagaimana sebetulnya jika dikaitkan dengan sektor finansial atau valuasi perbankan big caps untuk saat ini seperti apa sebetulnya? Apakah ini juga menjadi momentum yang tepat mungkin bagi para pelaku pasar atau investor untuk melakukan beli, atau seperti apa? Ya, yang kinerjanya sudah rilis kan Bank BNI sama Bank BCA ya Sinta, itu kan sudah kita lihat hasilnya labanya masih tumbuh gitu ya, kemudian NPL-nya juga masih terjaga. Kemudian kalau kita berkaca pada BRI dan juga Bank Mandiri di kuartal 3 2024 kemarin juga NPL-nya masih terjaga, pertumbuhan labanya juga masih cukup baik, kemudian apalagi emiten big caps untuk perbankan ini kan masih rutin membagikan dividen gitu. Di saat labanya mungkin agak sedikit turun pertumbuhannya, tapi masih konsisten dalam membagikan dividen. Apalagi Bank BRI tahun kemarin hingga 9% gitu ya. Jadi saya melihat di sini semakin turunnya harga saham, tapi labanya masih bertumbuh gitu ya atau stabil, itu justru harga sahamnya semakin murah, valuasinya semakin murah Sinta. Sekarang banking itu kemarin saya baru menghitung untuk Bank BRI saja itu PBV-nya sebenarnya sudah di bawah 2 gitu. Price book value-nya sekitar 1,7
tujuan ya kalau kita hitung secara nilai intrinstiknya. Jadi di sini sebenarnya valuasinya justru makin murah, harga sahamnya makin turun, labanya masih stabil meningkat ya justru harganya ya justru masih malah makin murah dan ini menjadi kesempatan baik untuk para investor. Baik, terakhir Susi, bagaimana dengan nasib rupiah melawan dolar Amerika Serikat? Apakah pelemahan masih akan terus berlanjut sampai dengan esok hari atau seperti apa? Nah kalau rupiah sih saya agak pesimis bisa menguat ya karena memang dari satu sisi DHI kita kebijakan yang baru belum mampu ya meningkatkan rupiah kita karena kan satu sisi sekarang Trump sudah mulai menerapkan kebijakannya, otomatis kebijakannya diterapkan tarif-tarif tersebut ini bisa mendorong perekonomian US bisa semakin stabil dan kuat. Menurut saya adalah mungkin Bank Indonesia ini harus melakukan beberapa intervensi ya. Sinta karena kalau kita lihat memang cadangan devisa kita kan itu melimpah ya. Di periode terakhir saja waktu Desember 2024 cadangan devisa kita itu sekitar 155,7 miliar US dollar dan itu merupakan rekor tertinggi di tahun 2024. Jadi menurut saya mungkin Bank Indonesia bisa melakukan atau memanfaatkan namanya amunisi intervensi moneter. Jadi kalau kita lihat cadangan devisa kita ini kan cukup melimpah ya Sinta. Jadi di mana posisi eksternal indikator utang sehat kita tuh masih sehat, yaitu di mana posisi DSR tier 1-nya masih rendah dan juga posisi utang luar negeri terakhir masih di 31%. Jadi mungkin intervensi-intervensi ini diperlukan nantinya untuk membuat rupiah kita menjadi lebih stabil dan kuat kembali.